Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua Anda soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini bertemu lagi bersama Miss Rizky ya, di pelajaran sosial. Hari ini kita memasuki bab 3 dengan judul Perubahan Sosial dan Budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui pengertian sosial budaya, mengetahui bentuk perubahan sosial budaya, mengetahui faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya, dan mengetahui contoh perilaku masyarakat akibat perubahan sosial dan budaya. Sebelum masuki pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perubahan sosial dan budaya merupakan proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosial. Segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, ini termasuk di dalamnya adalah pola pikir, pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai. Adapun bentuk perubahan sosial dan budaya dibagi menjadi 6. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya yang berlangsung secara lambat. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya yang berpengaruh besar. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya yang berpengaruh kecil. Yang kelima, perubahan sosial dan budaya yang direncanakan. Dan yang terakhir, perubahan sosial dan budaya yang tidak direncanakan. Selanjutnya, perubahan sosial budaya yang berlangsung secara lambat. Contohnya, contohnya adalah suku anak dalam atau sering disebut dengan orang rimba atau orang kubu, suku kubu ya. Orang-orang kubu ini menerima pendidikan sangat lambat karena dia berpikir bahwa pendidikan dinilai sebagai ancaman bagi sukunya. Kenapa? Karena pendidikan ini dia berpikir akan merusak adat istiadat mereka. Jadi orang-orang kubu ini sangat percaya dengan adat istiadat mereka. Hakikatnya ya, dia berinteraksi dengan orang dari luar sukunya saja itu merupakan pelanggaran, apalagi dia mendapatkan pendidikan yang layak yang diterima dari orang luar, maka ini akan merusak suku dan adat istiadatnya. Perubahan sosial budaya yang berpengaruh cepat, contohnya yaitu dalam bidang industri. Mengapa? Perubahan secara cepat dalam bidang industri ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ini juga sering disebut dengan revolusi. Next, perubahan sosial budaya yang berlangsung besar. Masih yang memegangnya itu adalah dalam bidang industri ya. Mengapa tadi? Perubahan secara besar-besaran di bidang industri, di bidang transportasi, teknologi, pertambangan, dan banyak lagi. Ini memiliki dampak yang sangat besar dan dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, budaya, ekonomi yang ada di dunia ya. Ada lagi perubahan sosial budaya yang berpengaruh kecil. Contohnya apa nak? Contohnya ialah fashion. Dari gaya rambut ya, dari pakaian. Fashion ini kalau kita ketahui ya, seiring dengan berjalannya waktu sebetulnya tidak ada perubahan, melainkan hanya memutar fashion tersebut. Jadi misalnya pada tahun 1000-an gaya rambutnya seperti ini, lalu di tahun 2000-an gaya rambutnya berubah, di tahun selanjutnya malah kembali lagi ke tahun 1000-an, seperti itu. Begitu juga dengan pakaian. Seperti yang kita ketahui, zaman dahulu orang-orang memakai celana cutbray atau yang dibawahnya lebar. Sampai hari ini ternyata celana tersebut juga masih tetap dipakai. Baik, masuk ke perubahan sosial budaya yang direncanakan. Jadi perubahan sosial budaya ini tentu
ada rencananya. Contohnya ya, seperti pembangunan gedung, pembangunan rel kereta api, pembangunan bangunan-bangunan tinggi ya. Nah, itu semua sudah direncanakan sebelum hal itu dibuat ya, mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Contohnya apa? Contohnya seperti bencana alam. Nah, bencana alam yang ada di Indonesia tentu tidak direncanakan ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala ya Nak ya. Nah, seperti apa contohnya? Gunung berapi, tsunami ya, gempa bumi dan masih banyak lainnya bencana-bencana alam ya. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya. Baik, kita lihat ya, yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya. Selanjutnya, penemuan-penemuan baru atau datangnya inovasi baru. Lalu terjadinya konflik atau pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Terjadinya pemberontakan. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan alam. Kemudian, faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dan budaya. Ada apa saja? Baik, yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua, perkembangan iptek ya, yang lambat. Lalu sikap masyarakat yang tradisional, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Dan terakhir, adat atau kebiasaan. Selanjutnya, akibat perubahan sosial dan budaya. Akibat perubahan sosial dan budaya ini bisa terbagi menjadi dua ya. Ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini ialah dari sisi negatifnya ya Nak ya. Nah, contohnya itu seperti seks bebas, pornografi, dan banyak lagi ya. Karena apa? Karena sudah mengikuti perubahan sosial dan budaya. Jadi kita kebanyakan Indonesia ini mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti budaya luar atau budaya barat. Selanjutnya ada kriminalitas, contohnya seperti tawuran. Tawuran ini juga termasuk di dalam kenakalan remaja. Lalu kesenjangan sosial, artinya ketidakseimbangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, seperti adanya perbedaan status ataupun perbedaan pekerjaan. Ada lagi protes dan demonstrasi. Nah, kalian tahu demo kan? Nah, demo itu merupakan salah satu unjuk rasa atau mengedepankan protes di hadapan umum ya. Sering kita lihat di televisi ya Nak ya. Lalu ada inovatif. Nah, inovatif ini termasuk di sisi positifnya. Inovatif sendiri adalah penemuan baru ya, penemuan baru, pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki sebuah produk, proses atau sistem yang baru seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah terbuka. Jadi adanya sifat terbuka inilah yang membuka perubahan sosial dan juga budaya. Sifat terbuka akan perkembangan zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah ada di penghujung slide ya Nak. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis, silakan diangkat tangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.